Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceng Hasanah NIM 192111138 dari kelas 3D Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lafaz dilihat dari jelas dan tidaknya dalalah. Baik, dalalah itu memiliki arti petunjuk atau penunjuk suatu lafaz nas atau teks kepada pengertian yang mudah dipahami. Dalalah itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu dalalah lafziyah atau dalalah wadihah, dan yang kedua yaitu dalalah ghairu lafziyah atau ghairu wadihah. Langsung saja, yang pertama dari dalalah lafziyah itu ada dhohir, di mana lafaz dari dhohir ini dapat dipahami secara langsung maknanya atau dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafaznya. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dari ayat ini, dalalahnya itu terlihat jelas, yaitu mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk dari ayat ini itu tanpa memerlukan qarinah lain. Lafaz dari jenis yang dhohir ini masih ada kemungkinan untuk ditaksis seperti itu. Namun apabila tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil atau menasah, maka kedudukan lafaznya itu menjadi wajib untuk dilaksanakan. Seperti itu. Yang kedua, ada jenis yang namanya nas, yaitu lafaz yang dapat dipahami secara langsung maknanya, baik yaitu makna asal dari teks. Contoh dalam ayat ini, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menjelaskan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Namun kemudian ayat ini memiliki qarinah yang lain, yaitu qarinahnya terdapat pada ayat dari contoh yang dhohir tadi, di mana dari antara ayat dan qarinah tadi itu berusaha untuk menjelaskan bahwa antara jual beli dan riba itu tidak sama, atau dari jual beli dan riba itu merupakan transaksi yang berbeda. Seperti itu. Yang selanjutnya itu mufasar, yaitu lafaz yang memberi petunjuk dengan jelas dan tegas, tidak mungkin ditakwil dan ditaksis, namun masih mungkin dinasah pada masa Rasulullah. Sebagaimana pada contohnya ayat berikut, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surat An-Nur ayat 2. Pada ayat tersebut, lafaz mi'ata ini merupakan ayat bilangan, sehingga tidak mungkin untuk dikurangi ataupun ditambah. Jadi tidak ada kemungkinan untuk ditakwil dan ditaksis. Dan ayat ini itu sudah jelas dan tegas bahwa hukum deranya itu 100 kali, seperti itu. Yang terakhir dari yang dalalah lafziyah itu ada muhkam, yaitu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mungkin untuk ditakwil, ditaksis maupun dinasah. Contohnya yaitu pada ayat berikut, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah.
Quran Surat Muhammad ayat 19. Di ayat yang lain juga dijelaskan, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Dari ayat-ayat ini menunjukkan makna yang jelas, dan ini sifatnya qat'i, tetap tidak dapat untuk ditakwil, ditaksis maupun dinasah, seperti itu. Yang macam kedua yaitu dalalah ghairu lafziyah atau ghairu wadihah, di mana jenisnya yang pertama ada khafi, yaitu lafaz yang menunjukkan makna jelas, namun ketidakjelasan itu muncul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus yang lain atau kasus tertentu. Seperti contohnya yaitu pada ayat berikut, wasariku wasariqatu fa'ta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Dari ayat ini jelas mengenai hukuman bagi pencuri. Namun ketidakjelasan ini akan muncul ketika ayat ini diterapkan pada kasus yang lain, misal pada kasus pencopetan atau penjambretan. Di kasus pencopetan dan penjambretan itu berbeda dengan pencurian, karena jika pencuri itu si pencuri atau si pelaku itu mengambil barang seseorang itu secara diam-diam dan juga barangnya itu ditempatkan di suatu tempat yang layak, sedangkan ketika penjambretan atau pencopetan itu para pelaku mencari titik lalainya si pemilik barang atau mencari waktu di mana si pemilik barang itu lengah. Jadi ketika pemilik barang itu lengah, maka mereka akan mengambil hartanya, seperti itu. Dan ketika itu kan berarti kasusnya berbeda. Jadi penerapan ayat ini pun juga menjadi tidak jelas karena kasusnya itu berbeda, seperti itu. Yang kedua jenisnya yaitu muskil, ketidakjelasan arti suatu lafaz disebabkan lafaz itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda. Misalnya dalam ayat berikut, wal mutallaqatu yatarabbusna bi anfusihinna salasata quru'in. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri beriddah 3 kali quru'. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Quru' di sini memiliki 2 arti, yaitu bisa masa suci, bisa masa haid. Jadi dari arti ini menimbulkan ketidakjelasan, seperti itu. Yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafaz itu sendiri. Misal dalam ayat berikut, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini sifatnya masih suci, yaitu hanya sebuah perintah sholat dan perintah zakat. Namun mengenai rukunnya, tata caranya, itu tidak dijelaskan dalam ayat ini. Sehingga butuh ayat lain atau hadis lain untuk menjelaskan mengenai hal-hal itu. Seperti itu. Yang terakhir itu ada jenisnya yang bernama mutasyabih, di mana lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskannya. Seperti contohnya yaitu ayat Alif Lam Mim atau Yasin. Ayat-ayat tersebut tidak memiliki makna atau kejelasan maknanya itu tidak terlihat dengan jelas.
dan tidak ada dalil yang menjelaskan makna dari ayat ini juga. Jadi mengenai makna ayat ini seperti apapun tidak terlihat seperti itu. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan atas kesalahan dalam pengucapan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran maupun pelafalan yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.